Kali ini gue mau bahas anime, ya, bukan game. Dan gue bisa bilang ini adalah anime of the year pilihan gue. Mungkin kedepannya kita lihat nanti ya. Dan ini dia perspektif gue tentang Cyberpunk Edgerunner sebagai gue player dan fans dari Cyberpunk. Halo, Indo Gamers para bubu denial. Aneh gak sih kalau gue ngomong? Balik lagi dengan gue Clarus, si gamer miskin lebih miskin dari kalian di acara Wibu Lokal. Kali ini gue nggak bahas game, tapi gue bahas anime atau ONA. ONA nggak sih ini hitungannya? Cyberpunk Edgerunner atau Cyberpunk. Karena nama Edgerunner itu hanyalah kayak nama lain dari Cyberpunk lah. Cyberpunk Edgerunner itu berdasarkan dari dunia Cyberpunk. Jadi Cyberpunk itu kayak tabletop RPG atau kayak ya TRPG, kayak sejenis D&D gitu. Dunianya diciptakan oleh Mike Pondsmith. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton Cyberpunk Edgerunner, gua saranin kalian untuk nonton dulu karena ini bakal banyak spoiler. Dan kalau misalnya kalian masih mau nonton review ini, oke, nonton. Kita bahas Cyberpunk Edgerunner ini sebagus apa. Pertama itu kita bakal ke cerita dari Cyberpunk ini. Main karakter dari anime ini adalah David Martinez, seorang anak yang mempunyai orang tua bernama Gloria Martinez, yang memiliki mimpi untuk anaknya menjadi orang penting atau top of di Arasaka, sebuah company cyberware. Gloria Martinez memiliki pekerjaan sebagai petugas medis. Tapi karena duitnya nggak cukup, dia harus menjual-jual cyberware dari mayat yang dia seludupin. Salah satunya adalah Sanda Vista milik James Morris. Sanda Vista ini rare dan efeknya bagus karena cara kerjanya kayak tulang belakang dari manusia dan memberikan buff ke saraf tulang belakang. Jadi saraf itu bekerja lebih cepat dari manusia biasa, kayak ya lu dikasih superhuman refleks gitulah. David dan ibunya kecelakaan dan dia nggak punya asuransi, jadi nggak ditolong sama tim medis dari kota itu. Dan ingat tadi gue bilang kalau misalnya mamanya ngambil Sanda Vista dari James Morris, yes, Sanda Vista itu jatuh ke tangan David Martinez dan dia nggak tahu ini apa-apa, tapi dia cari infonya dan dia pakai Sanda Vistanya. Padahal Sanda Vistanya itu udah ada deal-dealan sama orang yang bernama Maina. Martinez ketemu cewek. Ceweknya cakep banget, sumpah gue nggak bohong, ini cakep banget. Namanya adalah Lucina Kusinada, atau kita singkat dengan nama Lucy. Mereka bekerja untuk mencuri shard, yang shardnya ini berguna kayak memori-memori dari orang-orang di Night City atau orang-orang yang udah di-upgrade badannya gitu loh. Si Lucy ini anggota dari kelompok Maina, yang Sanda Vistanya dicuri oleh David. Karena si David ini dengar cerita Gloria udah mati dan dia tahu bagaimana si David ini bisa tahan dengan cyberware. Jadi dia punya ketahanan lebih bagus daripada orang-orang biasanya. Jadi si David ini join ke krunya si Maina. Bayangin, dari dia yang punya mimpi untuk menjadi orang top di Arasaka, tiba-tiba jadi kriminal. Ya, Maina ini grup kriminal. Yada, si Maina mati karena dia gagal haze dan juga punya penyakit namanya cyber psychosis yang disebabkan oleh kebanyakan implan plus ada tangan yang rusak. Kayak implan tangannya tuh cacat gitu loh, rusak gitu. Yang bisa diselamatkan oleh David adalah tangan cacat si Maina ini. Dia install ke tubuhnya dan melanjutkan mimpi Maina untuk menjadi mercenary yang hebat dan membawa grup dari Maina ini menjadi grup yang bisa dikenal hebat sama orang-orang. Ya, bocah Martinez ini berhasil. Yes, dia berhasil, dia ngebuat namanya bagus, dia membuat grupnya jadi terkenal gitu. Tapi apa yang dia dapatkan? Cyber psychosis juga. Cara untuk menghindari cyber psychosis adalah lo harus downgrade tubuh lo. Seperti yang Lucy bilang waktu dia udah jadi pacar si David, lepaskan cyberware-mu, kau memang spesial, tapi ingat, kau itu tetap manusia. Lucy setelah kematian Maina itu sebenarnya dia nggak join lagi ke grup si David karena ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan. Tapi dia selalu tinggal bersama David. Di tim David ini atau di tim Maina ini ada namanya Kiwi, yang dia ini adalah mentor dari Lucy sebagai netrunner. Dan ada Rebecca yang menurut gua nih dia adalah best karakter dari Cyberpunk. Ada Falco dan juga ada Pilar, tapi Pilar ini udah mati. Dia ini abangnya Rebecca. Rebecca punya pesan untuk ke David yang dimana dia nggak mau ngelihat David ini mati kayak si abangnya. Ya, Rebecca ini punya perasaan ke David. Dan lu tau nggak? Rebecca ini nge-babysitting David setelah dia ngomong itu. Dan Kiwi menjadi pengkhianat karena dia menjual timnya ke Faraday. Faraday ini orang yang bisa dibilang ngeburu si David karena Arasaka minta tolong ke dia. Dia itu mau dijadiin kelinci percobaan dan juga Arasaka minta si Faraday ini nyari si Lucy karena si Lucy ini nyerang jaringannya si Arasaka. Karena mereka dijual sama si Faraday dan yada, mereka ketemu Adam Smasher, si David mati. Tapi sebelum David mati, ada dua pesan yang membilang kalau misalnya David masih mengejar mimpi orang lain. Yang pertama, waktu dia berdiri di atas menara Arasaka, dia bilang, "Mama, lihat aku
Aku berada di atas menara Arasaka. I'm in the top of Arasaka. Itu gue nangis banget. Itu cuma scene cuma 5 detik tapi banjir air mata gue keluar gitu loh. Terus yang kedua adalah dia masih punya semangat untuk bertahan hidup karena dia ingat Lucy mimpinya belum terpenuhi karena Lucy pengen ke bulan. Lucy pengen tinggal di bulan. Itu dia menurut gue cerita singkat dari Cyberpunk Edge Runner. Dia cuma 10 episode dan ini anime menurut gua informasinya padat banget. Story dari Cyberpunk ini menurut gua hanya berputar-putar dari Lucy dan David. Tapi saya karakter kayak Mina, Kiwi, Falco, Rebecca, terus ada Dorio namanya pacarnya si Mina. Menurut gue itu mereka tuh di sana nggak cuman ada gitu loh, tapi mereka tuh ada untuk melengkapi cerita David dan Lucy. Nggak cuma itu, misalnya ada namanya JK atau My son the astronaut. Si namanya JK itu Jimmy Kurosaki, oke. Nggak cuma itu, misalnya ada karakter di luar kayak misalnya ada Jimmy Kurosaki atau JK. Dia itu orang pencipta dari Edge Runner dan dia orang yang mempengaruhi David untuk menjadi Edge Runner. Dia cuma 2 episode, tapi keberadaan dia itu penting gitu loh. Jadi semua set karakter yang ada itu nggak cuma ada doang gitu loh, kayak nggak cuma jadi pelengkap teriak-teriak nambahin scene doang, enggak gitu loh. Penting gitu. Semua side karakter di game ini lagi, di anime ini penting. Dan juga main karakter kita, si David ini kelihatannya overpower kan? Yes, benar. Kelihatannya overpower karena dia spesial. Tapi ingat, ada limitasi yang membuat David tidak bisa menjadi overpower. Walaupun dia udah upgrade karena sifat dari manusia itu nggak pernah puas, jadi bakal di upgrade. Limitasinya adalah lu manusia. End of the day, you just human. Itu yang membuat Cyberpunk itu menurut gue jadi menarik. Problem David juga menurut gue relate banget ke banyak orang di dunia ini, yaitu anak yang tidak memiliki mimpinya sendiri dan menjadikan mimpi orang sebagai tujuan dari hidupnya. Dari cerita yang gue jelasin tadi di atas, David itu nggak punya tujuan hidupnya sendiri kan. Dia selalu ingin melanjutkan mimpi orang yang diberikan ke dia. Dia nggak punya pilihan lain selain melanjutkan mimpi-mimpi itu. Gue yakin gitu, banyak di antara kalian yang relate dengan David. Ya, gue sendiri juga gitu loh. I always carrying others' dream. Kalau misalnya kalian bilang Ayana Koji itu gue banget gitu kan ya, gue manipulatif, brengsek. Kalau misalnya lu bangga jadi manipulatif. Tapi kalau gue bisa simpati dengan David karena ya gue relate dengan David. Ya David, gue melihat cerminan gue ada di David gitu loh. Sekarang kita ke Night City. Penggambaran Night City di anime ini benar-benar bagus banget. Mulai dari posisi kumuh kayak daerah Santo Domingo, itu daerah rumahnya si David. Terus waktu mainnya jadi halusinasi, itu ada bagian di luar, itu Outlander, si bagian orang-orang nomad gitu. Sampai ke titik tengah dari Night City gitu loh, itu juga bagus banget. Yang bagian-bagian megahnya. Gue ngerasa pembawa cerita dari Cyberpunk ini, Cyberpunk Edge Runner maksudnya, membuat kita berjalan-jalan di Night City. Bahkan menurut gue, apa yang diperlihatkan dari animenya itu lebih bagus daripada apa yang gue dapatin selama bermain 80 jam di Cyberpunk 2077. Ini juga dibantu dengan penganimasian yang sempurna. Nggak perlu mungkin animasinya sebagus SAO mungkin atau Hayasu Grimgar misalnya. Tapi Trigger sukses untuk mentranslatekan apa yang diinginkan fans, apa yang diinginkan Mike Pondsmith untuk apa itu Night City. Cyberpunk identik dengan 2 hal, lampu neon dan darah. Kalau misalnya kalian punya motion sickness kayak gua, kalian pasti terganggu. Tapi di Edge Runner, gue berani bilang aman. Gue udah nonton 3 kali animenya, berarti gue udah nonton 30 episode dan nggak ngerasa mual sama sekali. Tapi tetap aja gue nangis di endingnya. Kalau misalnya kalian bilang gitu kan ya, episode 19 Kimetsu no Yaiba Tanjiro kalian bilang itu yang bagus gitu kan ya. Di Edge Runner itu banyak banget tipikal scene yang bisa dibilang ya sama gitu loh. Apa yang dibawa oleh Trigger itu adalah storytelling with music dan translation. Di anime ini semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngedit, kalian kehilangan informasi. Oh ya, tadi gue mention kalau misalnya gue nonton 3 kali. Karena memang yang gue nonton 3 kali, repeatability dari anime ini bagus banget. Kalian udah nonton 3 kali pun kalian nggak akan bosan gitu loh. Dan kalian masih dapat feel dari anime ini kalau misalnya anime ini sedih gitu. Dan semakin lama kalian nonton, semakin tahu kalau misalnya apa yang kalian lewatkan. Apa yang kalian lewatkan dari Night City, dari ceritanya. Karena saking padatnya, kadang kalian ada yang miss gitu loh. Musik dari anime ini juga ngebantu, mulai dari sound effect sampai ke pemilihan soundtracknya. Dan lu bayangin, episode terakhir itu gua nangis, padahal lagunya itu nggak punya nada atau ritme yang sedih gitu loh. Waktu musiknya udah mulai, yang judulnya itu I Really Want to Stay at Your House, itu bikin gua nangis. Serius, gua nggak bohong.
Karena gue banyak flashback tentang si David ini gimana gitu, si Lucy anjing. Gue ngebayangin aja nangis loh sini tuh. Ya, ini serius, ini nggak dari skrip, ini nggak dibuat, ini bukan acting gue. Memang gue tiba-tiba kebayang scene itu dan gue nangis sekarang. Scene-nya terlalu bagus, Pak. Oke. Karena ya gue keinget flashback bagaimana Lucy, bagaimana David, bagaimana kru-krunya, bagaimana karakter-karakter lainnya gitu loh. Walaupun gue benci sama si Kiwi, tapi gue pesan terakhir Kiwi itu juga bikin gue investasi feeling gitu ke Kiwi. Dan gue ngerti kenapa Kiwi menjadi pengkhianat gitu loh. Man, I freaking love it. Kalian wajib nonton serius. Nah, gue nggak kuat kalau misalnya disuruh ngomongin Cyberpunk lagi, soalnya ini gue udah mau tumpah nih air mata gue. Oke, segini dulu. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Clean Sound Studio, subscribe juga channel Clean Sound Live. Dan biasa gue live stream di sana kalau ngomongin game. Kayaknya gue mau mulai ngomongin anime juga. Dan juga follow sosial media Clean Sound Studio. Yang terpenting kita semua stay clean and sound. Yap.